Jadi space itu akan jadi space yang benar-benar bisa lu maintain selama race leg-nya istilahnya ya. Karena kalau nggak lu akan running blind dan ini akan berkaitan dengan apa yang namanya muscle fatigue, mood lu akan habis-habisan. Woi Bangke, Ini yang mungkin akan terdengar kontroversial. Sih gua dan ya temen yang lari bareng gua, kita nggak pernah pakai yang namanya hydration belt, hydration vest, bawa botol. Kok bisa? Bukannya wajib. Pokoknya kalau kita baca-baca artikel mengenai maraton yang namanya pakai belt vest itu bawa botol itu wajib. Iya dan nggak tergantung dari gimana lu ngelatih badan lu. Misalnya tadi kembali ke Bali Marathon tadi. 2-3 minggu mendekati race day biasanya mereka akan ngerilis rutenya kan. Nah di rutenya itu biasanya pasti akan ada apa yang namanya di mana water station. Pun pada umumnya major running event itu biasanya mereka akan menaruh water station pada jarak sekitar 2-3 km dan kemudian semakin pendek semakin mendekati kilometer 42. Dan kuncinya adalah latihan. Pada saat kita sedang berada training week, saya akan melatih badan saya untuk melakukan hidrasi seperti halnya saya sedang nantinya akan berada dalam race. Ya, simpel aja. Kalau saya harus lari long run, CFD misalnya, saya akan selalu hidrasi, saya akan selalu minum, itu ya setiap 2 kilo, setiap 3 kilo. Jadi selama periode latihan, gue nggak cuma melatih apa yang namanya kaki, gue nggak cuma melatih apa yang namanya paru-paru, VO2 max, tapi gue juga melatih apa yang namanya hidrasi. Gue juga ngelatih fisik gue juga ngelatih gimana badan gue beradaptasi dengan kebutuhan air. Setiap 2 kilo, setiap 3 kilo. Satu lagi teknik hidrasi yang perlu diperhatikan oleh lu kalau mau lari jarak jauh adalah lu cuma perlu sip setiap water station. Nah, kita kembali itu mesti latih selama latihan. Gua nggak larang apa yang namanya teguk, tapi lu boleh mulai di kilometer-kilometer awal dengan membiasakan sip. Kalau memang nanti ternyata kita kan nggak pernah tahu ya yang namanya matahari, tiba-tiba hari ini panas atau tiba-tiba besok dingin, kita nggak pernah tahu. Tapi mindsetnya adalah minum itu kalau bisa hanya di sip-sip tuh ya di tanggap. Ini bukan pemeriksaan formulir ya, jangan bisa main langsung. Form check itu adalah gimana gue ngelatih badan gue, melatih mental gue untuk selalu melakukan pemeriksaan form pada saat gue lari. Kalau lu kebiasaan melakukan form check, lu akan selalu memiliki kesadaran untuk selalu memperbaiki badan lu, postur lu, selama lu melakukan long distance running. Apa aja sih yang biasanya akan jadi perhatian kalau kita melakukan form check? Punggung, postur, ayunan tangan, napas. Gue akan selalu pakai istilah napasnya masih di bawah atau udah di atas gitu. Biasanya bisa aja ya setiap habis water station atau setelah antar water station. Gak ada preferensinya, tapi coba biasain. Atau kalau nanti misalnya lu lari dengan pacer, lu bisa minta pacer lu untuk ngikutin lu. Karena pasti tanpa sadar kalau yang namanya kita lari long distance running, mulai dari badan kita tegak, kita akan mulai dan setelah form check naik lagi 42 km berapapun jaraknya, 21 even waktu latihan long run 30 kilo, 35 kilo, coba mulai latih mental untuk bisa ngebagi jarak jauh itu menjadi segmen yang kecil-kecil. Lu anggap aja bahwa mindset lu adalah lu bukan lari 42 kilo, tapi lu lari dari water station ke water station. Itu dia, selama berapa puluh, dibagi berapa tuh? 12. Ini juga gue bisa terapkan waktu gue lari di Bintaro Loop. Bintaro Loop itu 12 kilo, satu loop dibagi 4 water station, ya sama aja. Gue tuh kayak cuma lari 3 kilo selama hampir 10 jam. Ini dia yang juga menarik. Gue akan coba ngajak lu untuk ngebayangin. Jadi lu latihan, lu lari long run 30 kilo dari CFD, Kota Tua, CFD, lu lari minum tiap 3 km, lu udah minum, pakai geogel nggak? Nah itu lu yang bisa jawab. Kalau gue bisa lari long run dan lain-lain pada saat latihan tanpa geogel, ya bagi gue race juga bisa. Nah karena yang namanya latihan ini kan juga kan harus ada porsinya, di pace berapa sampai akhirnya kita punya big run. Biasanya gue akan melakukan big run mendekati race pace. Nah disitulah gue akan assess diri gue, apakah gue perlu pakai geogel apa enggak, gimana rasanya, apakah race pace yang gue set itu pas apa enggak. Kalau memang pas, tapi untuk yang satu ini gue akan minta lu benar-benar self assess ya,
Karena yang gue dapat ini adalah setelah melalui proses latihan, akhirnya gue bisa sampai kepada konklusi apakah gue perlu pakai energi gel atau enggak. Dan ya kemarin pun itu 60 kilo gue bisa survive dengan apapun yang disediakan sama panitia aja kok. Kalau lu pernah lari di Bali dan Borobudur kayak gue, pasti lu nggak akan bisa lupa kan tanjakan sama turunannya, men. Gila bener kan? Nah, salah satu strategi yang selalu gue terapkan kalau gue lari di rute yang hilly, termasuk di Bintaro kemarin kan juga ada jembatannya juga, adalah nggak usah ragu buat jalan kaki pada saat tanjakan. Cuma jalan kaki yang dimaksud di sini itu adalah power walk. Orang Jepang jalan kayak orang Singapura jalan. Nah, kalau lu lagi race di Bali dan lu harus tanjakan, dengan lu lari nggak akan beda jauh, pasti pace-nya juga paling dekat lu bisa lari pace 9 nanjak, ya nggak? Intinya adalah kalau emang lu butuh jalan, jangan ragu, dua power walk, recover energi lu, and then kembali lari lagi. Boleh, apa enggak? Ini yang orang suka salah. Kalau dia lagi lari long distance running, dikiranya bahwa yang namanya berhenti itu salah gitu. Ya enggak. Bayangin lu sekarang lagi lari hampir jalan di pace 10, 11, 12. Percayalah, dengan lu putuskan untuk berhenti 1 menit, 2 menit aja, lu bisa gain power lu untuk kembali lari even di pace 9 atau 8. Idealnya stop berapa lama? Gua akan bilang 30 detik sampai 1 menit. Kalau hanya untuk perlu berhenti aja, gue akan hitung di situ. Kecuali memang gue harus berhenti karena ada injury ringan. Mile marker tuh juga penting loh buat nambahin semangat lah istilahnya lah. Sepertiin aja foto di mile marker 21, 32. Terutama misalnya kayak 32 itu akan jadi cut off dari race pace lo ke penyelesaian lo. Dan semua orang butuh foto bukan? Buat maraton, gue akan ngerekomendasiin untuk nggak ngikut pacer. Ya, lu nggak pernah tahu kan, pacer itu latihannya positif split atau negatif split. Lu bisa bayangin, kalau lu ada orang yang latihan dengan positif split, kemudian ngikutin pacer yang negatif split, betapa babak belurnya lu, entah di awal atau di akhir kan. Gue akan set pace gue, dan tadi gue dapat dari latihan-latihan gue, stick to the pace, dan ya sudah gitu. Walaupun gue punya cerita, waktu di Bali Marathon dulu, gue bisa deketin pacer 5. Oke, itu dia kiat-kiat gue dalam rally maraton. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda, mungkin ada yang aneh. Intinya adalah latihan lo yang menentukan gimana lo bisa enjoy lari maraton atau enggak, gimana lo bisa enjoy lari ultra apa enggak. Jadi jangan pernah remehkan apa yang namanya latihan. Umumnya 12-16 minggu. Biasanya kita akan nambahin 4 minggu tadi itu untuk building base. Misalnya karena lu bener-bener udah lama nggak lari. Oke, kalau lu punya tips-tips lainnya, kiat-kiat lainnya buat lari maraton atau lari jarak jauh lainnya, silakan leave a comment below. Dan jangan lupa hit like and subscribe. Gue Bangke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.